Baik, hari ini kita bertemu dalam materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan untuk kelas 10 SMA atau SMK sederajat. Pembahasan kita hari ini meliputi yang pertama pengertian ilmu, yang kedua hukum menuntut ilmu, yang ketiga adalah keutamaan menuntut ilmu, dan keempat adalah dalil Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Kalau ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Ilmu secara istilah adalah segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah, yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dan alam ciptaannya, termasuk manusia yang memiliki aspek lahiriah dan batiniah. 2. Hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu ada dua. Yang pertama fardu ain, artinya ilmu yang wajib dipelajari setiap individu muslim atau muslimah tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan. Misalnya belajar tentang hukum sholat, bagaimana tata cara puasa dan lain sebagainya. Yang kedua ada fardu kifayah, artinya ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh satu orang dalam satu wilayah, sehingga kewajiban bagi orang yang lain menjadi gugur bila telah ada satu atau lebih yang telah mempelajari ilmu tersebut. Misalnya ilmu perindustrian, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama adalah Allah akan berikan kepada dia derajat yang tinggi di sisinya, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, Allah berikan kepadanya pahala yang besar di hari kiamat nanti. Yang ketiga, merupakan sedekah yang paling utama. Dan yang keempat adalah lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Keutamaan yang kelima orang menuntut ilmu adalah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketujuh adalah dinaungi oleh malaikat pembawa rahmah dan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah dalil tentang menuntut ilmu. Dalil menuntut ilmu terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122.
Di dalam hadis keutamaan menuntut ilmu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abduddar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahri, rawahu Ibnu Abduddar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abduddar. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang pentingnya menuntut ilmu, yang pertama adalah jadilah orang yang berilmu atau orang pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, jadilah sebagai orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang yang pandai. Selanjutnya yang ketiga, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita dengar. Dan yang terakhir, yang keempat adalah jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya. Yang kelima adalah orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, maka kelak dia akan menyesal dan menjadi orang-orang yang merugi tentunya. Demikianlah materi nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi ilmu pengetahuan. Materi ini disampaikan untuk kelas 10 Pendidikan Agama Islam SMA dan SMK sederajat. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.